Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia, KBK, KTSP, K13, dan kurikulum Merdeka. PPT ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kurikulum MI atau SD. Dibuat oleh saya, Aini Midatul Humayroh, dengan NIM 241101040055. Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan. Latar belakangnya yaitu kurikulum adalah komponen utama dalam dunia pendidikan sebagai pedoman proses pembelajaran. Sejak kemerdekaan, kurikulum di Indonesia telah berganti lebih dari 10 kali, yang menunjukkan dinamika dalam upaya mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan global. 4 kurikulum terakhir yang penting untuk ditelaah adalah KBK 2004, KTSP 2006, K13 2013, dan kurikulum Merdeka 2022. Tujuannya yaitu untuk mengetahui perkembangan kurikulum di Indonesia, memahami karakteristik, kelebihan, dan kelemahan dari KBK, KTSP, K13, dan kurikulum Merdeka, serta menganalisis perbedaan pokok antara 4 kurikulum tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Sejak 1947 hingga 2022, kurikulum di Indonesia telah berganti lebih dari 10 kali. Ini mencerminkan dinamika pendidikan nasional. Faktor perubahannya yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, kebijakan pemerintah, pergantian menteri pendidikan. Yang terakhir yaitu tuntunan masyarakat dan dunia kerja. Landasan pengembangan. Yang pertama ada filosofis, pandangan tentang hakikat manusia, realitas, dan nilai. Yang kedua ada psikologis, perkembangan peserta didik dan teori belajar. Yang ketiga ada sosial budaya, kondisi masyarakat yang heterogen. Yang keempat, ilmiah teknologis, hasil riset dan inovasi terbaru. Perkembangan kurikulum di Indonesia ada 4. Yang pertama, KBK 2004. Yang kedua, KTSP 2006. Yang ketiga, K13 2013. Yang keempat, kurikulum Merdeka 2022. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK 2004. Nah, pencapaian kompetensi siswa atau kemampuan nyata yang bisa ditunjukkan, bukan sekedar penguasaan materi. Ciri-ciri pokok dari KBK yaitu menitik beratkan pada penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pembelajaran berfokus pada siswa atau student centered, mengacu pada standar kompetensi lulusan SKL. Kelebihannya, siswa aktif, kreatif, mandiri, mengembangkan keterampilan hidup, tekankan pemahaman dan praktik, bukan hafal. Kelemahannya yaitu butuhkan guru yang siap dan terlatih. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas pendukung. Penilaian kompetensi cukup rumit. Selanjutnya yaitu KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Guna pengembangan dari KBK 2004 dilakukan kesulitan penerapan KBK di banyak sekolah. Jadi sekolah diberi keluasan menyusun kurikulum sesuai kondisi, potensi, dan kebutuhan daerah. Tetap berpedoman pada standar nasional pada kurikulum tingkat satuan pendidikan ini. Ciri-ciri pokoknya yaitu yang pertama disusun oleh setiap satuan pendidikan sesuai kebutuhan daerah. Yang kedua, berbasis pada standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD pemerintah. Memungkinkan masuknya muatan lokal. Kelebihannya yaitu fleksibel, dapat disesuaikan dengan kondisi siswa, lingkungan, dan kebutuhan daerah. Guru memiliki ruang gerak dan menentukan metode pembelajaran. Kelemahannya, menuntut guru lebih kreatif dan profesional, tapi tidak semua guru siap. Berpotensi menimbulkan ketimpangan kualitas antar sekolah.
banyak guru kurang memahami penyusunan KTSP. Selanjutnya yaitu K13, kurikulum 2013. Sejak 2013, ini menekankan keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menghadapi tantangan abad 21. Ciri-ciri pokoknya yaitu yang pertama, mengutamakan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan secara seimbang. Yang kedua, menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik, mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengomunikasikan. Yang ketiga, penilaian berfokus pada proses sekaligus hasil belajar. Di jenjang SD menggunakan model tematik terpadu. Kelebihannya yaitu yang pertama, membentuk siswa berkarakter, kreatif, dan berpikir kritis. Yang kedua, pendekatan saintifik mendorong siswa lebih aktif. Yang ketiga, sesuai tuntutan era modern, keterampilan abad 21. Kelemahannya, guru dituntut siap melaksanakan pembelajaran saintifik. Banyak yang merasa kesulitan. Proses penilaian cukup kompleks, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sosialisasi dan pelatihan awal belum merata. Selanjutnya yang terakhir yaitu kurikulum merdeka sejak 2022 sampai sekarang. Kurikulum merdeka ini menciptakan proses belajar yang menyenangkan, fleksibel, dan sesuai kebutuhan siswa. Ciri-ciri pokoknya yaitu struktur kurikulum lebih ringkas dan fleksibel, menerapkan pembelajaran berbasis proyek (PBL) untuk profil pelajar Pancasila, menekankan pada materi esensial. Guru bebas memilih metode, strategi, dan sumber belajar. Kelebihannya yaitu fleksibel, memberikan ruang bagi sekolah atau guru untuk berinovasi, menguatkan pendidikan karakter melalui proyek profil pelajar Pancasila. Materi lebih sederhana, tidak terbebani. Kelemahannya, masih banyak guru yang belum siap menjalankan pembelajaran berbasis proyek. Perbedaan kesiapan antar sekolah berpotensi menimbulkan kesenjangan kualitas, membutuhkan sosialisasi dan pelatihan intensif. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan pokok KBK, KTSP, K13, kurikulum merdeka. Pada KBK 2004, fokus pencapaian kompetensi dasar, kognitif, efektif, psikomotor. Penilaiannya otentik. Kelemahannya kesiapan guru dan sarana prasarana. KTSP 2006, fokus pada desentralisasi sekolah, menyusun kurikulum sesuai karakteristik lokal. Penguatannya muatan lokal. Kelemahannya kesenjangan mutu antar sekolah. Selanjutnya K13 2013, fokus pembentukan karakter, keseimbangan sikap, pengetahuan, keterampilan. Pendekatannya saintifik. Kelemahannya sistem penilaian terlalu kompleks. Kurikulum Merdeka 2022, fokus pada fleksibilitas belajar. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Materi lebih sederhana dan kontekstual. Kelemahannya, implementasi belum merata, kesiapan guru dan infrastruktur. Nah, dari penjelasan tadi dapat diambil kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu yang pertama, perubahan kurikulum KBK, KTSP, K13, kurikulum merdeka adalah usaha berkesinambungan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan menyesuaikan dengan zaman. Tujuannya adalah membentuk peserta didik yang berkarakter, kompeten, dan siap menghadapi tantangan global. Hambatan utama dalam implementasi tetap pada kesiapan guru dan keterbatasan fasilitas. Sarannya yaitu pemerintah perlu memperkuat sosialisasi dan pelatih bagi guru. Pendidik dituntut lebih profesional dan inovatif.
Sekolah harus menyediakan sarana prasarana yang memadai. Masyarakat perlu ikut berperan menunjang proses pendidikan. Itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.